Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Atfal, saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian countable dan uncountable. Dalam susunan bahasa Inggris, dalam pembelajaran bahasa Inggris, kita diperlukan untuk belajar tentang grammar, di mana salah satu bahasan di dalam grammar itu ada noun yang terbagi menjadi dua, yaitu countable dan uncountable. Yang pertama countable. Countable adalah sesuatu yang jumlahnya itu bisa dihitung. Contohnya apel, pepaya, mangga, dan lain sebagainya. Intinya segala sesuatu yang bisa dihitung jumlahnya itu masuk pada kategori countable. Yang kedua, ada uncountable. Uncountable, uncountable ini kebalikan dari countable yang tadi. Jadi kalau countable adalah sesuatu yang bisa dihitung, berarti uncountable adalah sesuatu yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Contohnya seperti apa? Seperti minyak, air, tanah, udara, api, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya segala sesuatu yang jumlahnya itu tidak bisa dihitung sama sekali, maka itu masuk pada kategori uncountable. Kembali lagi ke yang pertama tadi, countable. Contohnya seperti I have a book, I have a pen, dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang bisa dihitung itu masuk pada countable. Saya mempunyai sebuah buku, buku itu kan bisa dihitung, jumlahnya bisa dihitung. I have a pen, saya mempunyai sebuah pulpen, kan pulpen itu jumlahnya bisa dihitung. Contohnya lagi, saya mempunyai apel dan intinya lah gitu. Pokoknya segala sesuatu yang jumlahnya bisa dihitung, apapun itu dan apapun bentuknya itu masuk pada kategori countable. Perlu diketahui, countable itu terbagi menjadi dua, ada plural, ada singular. Plural dengan kata lain itu adalah bentuk jamak. Meskipun sesuatu itu bisa dihitung, tapi dalam penyebutan katanya itu uh, berjumlah banyak. Yang kedua ada singular, itu bentuk tunggal. Ya, bentuk tunggal contohnya seperti ini. Yang countable singular contohnya I have a book, saya mempunyai satu buku, saya mempunyai sebuah buku. Berarti I have a book itu menunjukkan satu, tidak lebih. I have a book. Nah, contoh I have a book, I have a car, I have a pen, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk pada countable singular. Karena contoh yang saya sebutkan tadi itu masuk pada kata benda yang jumlahnya cuma satu, tidak lebih. Itu yang singular, yang bentuk tunggal. Yang kedua, ada bentuk plural. Bentuk plural adalah bentuk jamak. Kata jamak ini berbeda dari bahasa Arab. Jamak dalam bahasa Arab itu harus 3 ke atas, sedangkan di dalam bahasa Inggris itu cukup 2 ke atas. Itu sudah masuk pada kategori jamak dalam bahasa Inggris. Nah, dalam countable yang plural ini pengucapan katanya itu sedikit berbeda dengan countable yang singular. Contoh kecilnya di countable yang berbentuk plural atau jamak. Itu contoh kecilnya I have two books. I have two books. Saya mempunyai 2 buku. Nah, 2 buku di sini ini sudah masuk pada kategori jamak dalam bahasa Inggris. Jadi berbeda dengan yang tadi. Nah, dalam pengucapannya juga berbeda. Plural dan singular itu ada sedikit perbedaan. Yang pertama tadi perbedaannya kalau di singular itu tidak menambah huruf s di akhir
noun-nya. Contohnya yang pertama tadi yang singular, I have a book tanpa ada s-nya. Yang kedua yang bentuk plural itu I have two books, ada tambahan s-nya di akhir katanya. Itu yang menjadi perbedaan. Selain menambah kata s di akhir kata, yang untuk bentuk plural, bentuk jamak itu juga bisa menggunakan kata bisa juga menambah kata es. Itu untuk bentuk countable-nya. Sedang yang kedua sekarang bentuk kata benda yang tidak bisa dihitung yaitu uncountable. Uncountable sudah saya sebutkan tadi adalah sesuatu yang jumlahnya itu tidak bisa dihitung. Contohnya I have much money. Saya mempunyai banyak uang. Nah, uang di sini jumlahnya kan tidak bisa dihitung. Tidak bisa mengatakan 1 uang, 2 uang, 3 uang, 4 uang, 5 uang dan lain sebagainya, itu tidak bisa dihitung. Contohnya lagi I have much oil. Saya mempunyai banyak minyak. Itu kan minyak tidak bisa dihitung jumlahnya. Jadi intinya gini, segala sesuatu yang jumlahnya itu tidak bisa dihitung, apapun itu bentuknya gimana pun, itu masuk pada kategori uncountable. Seperti contoh tadi, uang itu kan tidak bisa dihitung. Apalagi contohnya tanah, darah, angin dan lain sebagainya. Nah, dalam pengucapan bahasa Inggris ini ada berbeda dengan berbeda dengan yang countable tadi. Kalau di countable digunakan untuk yang jamak lebih dari untuk jamak. Kalau di countable yang menunjukkan kata jamak itu menggunakan kata many. I have many books. Sama seperti yang tadi, itu menggunakan tambahan s, huruf s di akhir katanya. I have many books. Saya mempunyai banyak buku. Berbeda dengan yang uncountable. Di uncountable I have much money itu tidak menggunakan tambahan s di akhir katanya. Jadi ya tidak usah ditambah s, cukup menggunakan kata much. Itulah perbedaan much dengan many. Much digunakan untuk noun yang uncountable, sedangkan many digunakan untuk noun yang berbentuk countable, yang plural. Dari segi arti, dari segi makna, much dan money itu sama-sama saja, sama-sama mempunyai arti banyak. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.